Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas makalah usul fikri yang berjudul Mutlak dan Muqayyad, dosen pengampu Nurul Rahmawati SHIMPDI. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Disusun oleh Iqbal Salihin NIM 120071114. Ya, yang pertama kita akan masuk ke kata pengantar. Kemudian daftar isi. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dalam pelaksanaan hukumnya, keberlakuannya dapat bersama-sama atau masing-masing berdiri sendiri. Artinya, yang mutlak berlaku untuk yang mutlak dan yang muqayyad berlaku untuk yang demikian. Hal itu terjadi jika perintahnya berdiri, akan tetapi jika perintahnya berada dalam satu rangkaian kalimat atau dalam satu ayat Al-Quran, sebagaimana muqayyadnya sebagai sifat bagi yang mutlak, maka pengemalannya dilakukan secara bersama-sama sebagaimana pengamalan memerdekakan hamba sahaya sebagai yang mutlak, artinya harus hamba sahaya, sedangkan yang beriman adalah muqayyad. Jadi harus yang beriman, tidak boleh yang kufur. Syarat membawa kepada mutlak muqayyad ialah apabila hanya terdapat satu muqayyad. Kalau lebih dari satu muqayyad, mutlak tetap ada tempatnya sendiri. Lafal mutlak dan muqayyad masing-masing menunjukkan kepada makna yang qat'i dalalahnya. Karena itu, bila lafaz itu mutlak, maka harus diamalkan sesuai dengan muqayyadnya. 1.2 Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang mutlak dan muqayyad lebih dalam. Ya, kita masuk ke bab 2, pembahasan. Pengertian. Kecil mutlak. Mutlak menurut usul fikih adalah suatu lafaz yang menunjukkan pada makna pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Misalnya kata meja, rumah, jalan. Kata-kata ini memiliki makna mutlak karena secara makna kata-kata tersebut telah menunjuk pada pengertian makna tertentu yang telah kita pahami. B. Kecil. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas atau qaid. Contohnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. Dan tidak layak lagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin atau yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 92. B. Kaidah. Menerkam rusa pada lehernya, maka kata singa itu bermakna hakikat, yaitu binatang buas. Makna majas yaitu makna kiasan pada kalimat singa. Padang pasir menerkam musuhnya dengan pedangnya, maka kata singa itu bermakna kiasan untuk seorang yang dikenal berani. Musyarak yaitu kata yang punya lebih dari satu makna atau ambigu. Adanya makna hakikat, majas, dan musyarak ini salah satu penyebab timbulnya perbedaan penafsiran dari para imam mujtahid yang membawa pada perbedaan pendapat. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Mutlak ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain, sedangkan muqayyad ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita manusia biasa, manusia yang tidak sempurna. Jika ada kesalahan itu wajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.